Comeback Juragan 69 channel. Hai guys, eh, hari ini seperti janji saya kemarin, kita akan belajar gimana cara membuat ijazah. Ya, bagi teman-teman yang ada di dunia akademik, pasti lah, atau yang barusan di dunia akademik, biasanya akan diberikan wewenang untuk mencetak ijazah, baik ijazah kuliah, perguruan tinggi maksudnya, ataupun tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Oke, kita akan mulai dari Word, ya. Kita pakai Office pakai Word. Kita bikin yang pertama karena kita siapkan dulu adalah data yang akan dimasukkan di dalam ijazah tersebut, ya. Kalau ini saya berdasarkan Permen nomor 64 2016, ya, kalau tidak salah seperti itu, ya. Ini adalah poin-poin penting yang harus dimasukkan di dalam ijazah. Salah satunya ini adalah biodata mahasiswa. Contoh adalah pembuatan ijazah pada perguruan tinggi. Ya. Sebagai contoh, saya akan memberikan contoh 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Nama, NIM, tempat lahir, tanggal lahir, nomor SK lulusan, tanggal SK lulusan, nomor ijazah. Ya. Nomor ijazah ini kalau dari perguruan tinggi bisa diajukan dalam aplikasi PISN atau penomoran ijazah dan sertifikasi nasional, ya. Kemudian NIK ini juga harus masuk karena sekarang NIK akan terpantau dari segala bentuk kegiatan, baik dari perbankan, dinas pendudukan, semua akan terpantau di sini. Kontrolnya adalah di NIK, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya opsi nomor SK lulusan ini boleh dihilangkan, tapi tanggal SK lulusan atau SK Yudisium ini harus tetap ada dalam pembuatan ijazah, ya. Jadi yang pertama-tama teman-teman siapkan dulu template-nya atau kolom yang dibutuhkan dalam penulisan ijazah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 7. Ini untuk opsi tidak bisa tidak digunakan boleh. Jadi yang saya kasih merah ini boleh ditampilkan, boleh juga tidak, ya. Beberapa institusi ada yang mencantumkan dan ada yang juga yang tidak, ya. Oke, yang kedua kita siapkan dulu template untuk penulisan ijazah. Template yang saya gunakan karena saya di bidang kesehatan, kampus saya maksudnya di bidang kesehatan, jadi ini adalah contoh ijazah dari Teks Malang, Poltekkes Malang, ya, dari dinas kesehatan di Poltekkes Malang yang di Ijen. Ya, ini adalah template yang lama sebenarnya, template lama tapi tetap kita gunakan. Kita variasi, okay. Kita variasi sesuai dengan permen. Jadi poin-poinnya yang harus ditampilkan adalah kenapa saya nggak kasih logo di sini, karena ini nanti logonya kita beli pas ijazahnya itu lewat peruri atau pilih juga dan di peruri, ya. Yang penting ada, kalau untuk kelegalitasan itu ada security printing, security-nya, ya. Security printing sebenarnya itu ada, boleh dipakai. Tapi kalau untuk yang mahasiswanya kurang baik, maksudnya sedikit, untuk menekan ya bolehlah kertas biasa. Yang penting pembeda, kertas buffalo atau kertas yang agak tebal, atau kertas jasmine, agak apa-apa. Yang penting kita, legalitas kita dalam penulisan ijazah itu ada di nomor ijazah. Nomor ijazah
harus diajukan lewat PISN. Ya, poin yang pertama adalah tanggal didirikan atau izin operasionalnya kampus. Jadi biasanya kampus itu ada izin operasionalnya didirikan kapan, ya sesuai SK Mendikbud atau Kemenkes dan yang terkait. Kemudian terakreditasi PAN PT. Dan sebenarnya ini ada dua opsi. Jadi dalam permen tidak dicantumkan, ya itu PAN PT atau PAN atau LAM PT kalau kesehatannya, atau LAM PT itu untuk prodi ataupun untuk institusinya. Tidak ada yang mengikat dalam permen tersebut. Yang penting ada nomor akreditasinya. Ya, ini untuk ini jadi pegangan. Kemudian nomor ijazah, ya, nanti akan diambil oleh PSN. Kemudian nama, tempat tanggal lahir, ini NIK, fakultas, prodi, SK lulus, ya SK lulus nomornya berapa, ini opsi bisa dipakai bisa enggak, kemudian pada tanggal berapa SK itu diterbitkan, ya kemudian gelarnya apa, diterbitkan pada tanggal berapa, ini opsinya. Ini zona opsi ini bisa disamakan dengan ini, ya. Pada tanggal SK lulus ini bisa dikeluarkan. Ada juga yang memakai pedoman kapan itu dicetak sesuka-suka dari bagian akademik. Ada juga yang sesuai tanggal wisuda. Dan yang tangan karena ini bersifat universitas, berarti yang tanda tangan adalah dekan dan rektor. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya adalah tahap untuk mail-match ijazah tersebut, sehingga kita tinggal next halaman, tidak perlu ngedit satu-satu, ya. Data yang akan kita siapkan tadi ini kita save dulu, ya, data ijazah konten D3. Okay. Klik mailing, kemudian smart, cari di mana dia tadi. Nah, ini adalah data, ya semua baca di sini, bisa kita lihat, ya nomor SK-nya nggak terbaca, ya. Ini kan ada semua nomor SK ini nggak terbaca, ini bisa diklik di sini, ya kemudian tambah insert field match, ini kasih nama nomor SK lulusan. Nah, oke, jadi ini adalah bentuk dari draft untuk minta ijazah. Ini sudah ready, ya. Jadi ketika Anda langsung cetak, misalnya cetak satu, ya kita cetak aja satu, misalnya satu, atau kurang record ini satu, dia nyetak satu. Terus saya nggak ada printer di rumah, satu, ya. Jadi kalau tinggal mau lihat datanya yang lainnya, nah, tinggal klik gitu aja, semua datanya berubah, ya. Baik nomor ijazah berubah, nama berubah, tanggal lahir, NIM, dan juga nomor induk kependudukan semua berubah. SK top, ya. SK ini nomornya saya awur teman-teman, terserah format dari kampus atau tempat pendidikan Anda bagaimana, nomorannya, tanggalnya, nih seperti ini. Oke, bisa dicetak, bisa langsung dicetak semua, misalnya dari 1 sampai 5. Oke, karena ini nggak ada printer, jadi kita nggak bisa ke tahap selanjutnya. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe untuk mendukung channel ini. Oke, jangan lupa semua bisa jadi juragan. Oke.
Selamat siang. Dadah.